Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu di dalam qawaidul fiqhiyah ya. Adapun pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang qiyas, sudah selesai ya tentang qiyas. Kemudian kita tentang niat sudah selesai, yaitu kaidah ke 35. Kemudian kita telah selesai ya di dalam niat ini ya. Maka kita telah sampai pada fa innamal a'malu binniyat kama ata fi khabaris suqat ya. Nah, lihat di sini ya, kemarin kita telah membahas tentang niat, bahwasanya tidak boleh ya, maksudnya amal itu sesuai dengan niatnya, dia dapat pahala sesuai dengan niatnya ya. Nah, ketika ada orang yang berhilah ya, maka ini Allah mengetahui niatnya untuk berhilah ya. Hilah ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, baik itu hilah dalam menghalalkan yang haram atau tidak mau mengerjakan kewajiban. Maka itu dia ada hilah-hilah yang Allah hukum, bahwasanya Allah mengetahui hati-hati mereka dan Allah akan menghukum mereka ya. Adapun pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pada kaidah az-sadisah ya, wasalasun ya, kaidah 36. Ya, sekarang wa yahrumul maliyu fi ma fasada illa bihajjin wa timarin abadan. Ya, di sini wahia anal ibadah idza fasadat fa innahu. Nah, ya di sini bahwasanya semua ibadah yahrumul madiyu fi ma fasada. Semua ibadah itu tidak boleh kita teruskan kecuali ketika ibadah itu telah fasad, telah rusak, maka kita tidak boleh meneruskannya. Contohnya kalau misalnya sudah sholat, kita kentut, nah terus kita lanjutkan sholat, itu tidak boleh ya, nggak boleh. Kalau misalnya kita puasa, terus terus kita makan dengan sengaja, maka itu batal, maka nggak boleh kita melanjutkan puasa kita karena itu telah batal ya. Itulah dia maksudnya wa yahrumul madiyu fi ma fasada ya, illa kecuali dua ibadah, yaitu haji dan umroh. Ketika fasad haji kita, maka kita tetap harus melanjutkannya sampai selesai hajinya dan mengulang lagi tahun depan. Kenapa? Karena hajinya telah rusak. Begitu juga umroh, akan tapi umroh ini sunnah, tapi tetap harus dilanjutkan ya. Nah, itu dia. Kita baca wahia anal ibadata idza fasadat fa innahu yahrumul madiyu fiha. Ya, ketika ibadah itu telah rusak, maka enggak boleh kita terus melanjutkannya. Bal yajibu qat'uha, maka bahkan harus memotongnya dan mengulangnya. Wa takhali anha, dan maksudnya tidak mengerjakannya lagi ya. Jadi maksudnya harus mengulang yang baru ya. Li'annal madiyu fiha, karena ketika kita terus berada di dalamnya sedangkan ibadah itu telah rusak, ma'afasadiha ya, ketika ibadah itu telah rusak ya, muhadatun lillahi azza wa jalla wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bentuk
melawan atau menantang Allah dan Rasulnya, waliyadzubillah ya. Jadi kita seakan-akan menyepelekan, udah rusak kita tetap sholat, misalnya kita tetap puasa dan seterusnya. Misal zalik, contohnya ya, rajulun kana yusolli summa ahdatsa fi asna'i salatihi fa innahu yahrumu alaihi ayyam dia fi salatihi wal wajib an yansarifa fa in ya ayan solif fa in istamarra kana isman illa fil haji wal umrati fa innahu yajibul madiyu fi fasadihima. Ya, misal zalik ya, contohnya itu ketika ada laki-laki yang sholat kemudian dia kentut ya, maksudnya dia berhadas pada di tengah-tengah sholatnya, maka sholatnya telah batal atau rusak, maka dia diharamkan untuk terus melakukan sholat tersebut ya, maka itu haram. Bahkan dia wajib untuk pergi dari sholatnya, untuk keluar dari sholatnya, dan dia melanjutkan apabila dia melanjutkannya maka dia berdosa ya. Kenapa? Karena itu bentuk perlawanan ya, maksudnya penyepelean tentang ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya, kalau udah batal, udah rusak, maka kita harus mengulang langsung. Maksudnya pergi dari ibadah yang rusak tersebut. Jangan terus atau melanjutkannya. Karena walaupun bahkan kita telah tahu itu telah batal, akan tapi kita tetap melanjutkannya, maka itu berdosa ya. Kecuali di dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh, maka itu wajib untuk terus berada di dalamnya ya. Itu dia. Final fasadul haji yakunu bil jima qabla tahlul awal ya. Bahwasanya rusaknya haji itu berada ketika seorang menyetubuhi istrinya sebelum tahallul yang pertama. Wa fasadil umrah yakunu bil jima'i qabla tahallul minha fa idza fasadata wajib al madiu fil fasid wal qada. Lihat di sini, ketika haji dan umrah itu rusak ya dengan kita jima sebelum tahallul yang pertama, maka itu umrahnya rusak ya, dia tidak dihitung tidak mengerjakan umrah dan haji ketika umrah dan hajinya telah rusak ya. Dan wajib al-madiyu fil fasid, wajib kita terus berada di dalam haji atau umrah itu walaupun telah rusak ya. Wal qada, dan kita wajib apa, untuk menunaikan pada ibadah selanjutnya. Maksudnya kita harus menunaikan pada tahun depan haji lagi. Kenapa? Karena haji yang ini telah rusak ya. Atau umrah lagi. Kenapa? Karena umrah yang lalu telah rusak ya, harus menunaikannya. Wal qada min amil qadim, di tahun setelahnya. Fil haji ya, di dalam haji pada tahun kemudian. Au min hinin ihtihal umrah fil umrah ya, atau setelah umrah yang pertama, maka dia bisa umrah lagi. Kalau umrah kan gampang ya, akan tapi kalau haji ini yang harus setahun. Kalau jamal insan fil haji lailatul id ya, fahada qad fasada hajjuhu wa yajibu alaihi itmamuhu thumma yahujju min amil qadim qada. Ketika dia telah batal atau dia menjima istrinya sebelum tahallul, sebelum Idul Adha, maka orang yang haji ini dia batal hajinya ya, dan tapi dia wajib untuk terus berada di haji itu ya. Akan tapi hajinya yang pertama ini tidak diterima, dan dia wajib untuk mengqada ya, atau mengerjakan kembali hajinya pada tahun kemudian, pada tahun selanjutnya. Walau jama'a fil umrah ba'da tawaf wa qabla sa'i fa innahu yamdi fima ya summa yakdiha ila idza faragha minha ya, li'annaha fasadat bil wata'i. Ketika seorang berumrah dengan istrinya, kemudian dia menjima istrinya setelah tawaf, akan tapi sebelum dia sa'i, maka dia telah batal umrahnya,
dan dia tetap harus berada di dalamnya sampai umrohnya selesai, akan tapi dia mengkodoknya, ya wajib mengkodoknya pada umroh selanjutnya. Itulah dia bukan wajib mengkodoknya, maksudnya dia nggak diterima umroh yang pertamanya, maka ketika dia mau diterima dia harus umroh yang baru, ya karena umroh yang pertama telah rusak. Itu dia tentang kaidah ke 36, ya. Sedikit lagi, wa qawluhu abadan fa hadza min babit ta'kid wa kadzalika naqul fi muamalati idza ba'a bai'an fasidan fa innahu yahrumul madiu fihi wa yajibu raddul mabi'i ilal ba'i wa thaman ilal mushtari. Lihat di sini maksudnya dari abadan, ya maksud itu mimba ta'kid, ya bentuk untuk penegasan. Wa kadzalika naqul fil muamalat, ya begitu juga di dalam muamalah, maka permasalahan ini tetap ditegakkan. Contohnya ketika jual beli itu fasid, rusak atau batal, maka dia diharamkan untuk terus melanjutkan jual beli itu, ya akan tapi dia wajib untuk membatalkannya, diharamkan untuk terus berada di dalam jual beli itu, dan diharuskan untuk membatalkan jual beli itu karena jual beli itu telah rusak, ya nanti ada kita pelajari apa saja yang membuat jual beli itu fasid atau batal atau rusak. Nah akan tapi kita wajib untuk mengembalikan apa yang kita beli itu ke penjual, karena jual beli kita, akad jual beli kita kepada penjual itu telah rusak, atau dan sebagaimana wajib juga si penjual itu mengembalikan uang yang telah kita berikan, ya. Kenapa? Karena jual beli itu rusak, ya. Itu dia di dalam permasalahan jual beli juga harus dipakai kaidah ke 36 ini. Itu dia untuk kaidah ke 36. Kita lanjut kepada kaidah selanjutnya. Wal nafalu jawizu, ya wan nafalu jawiz qat'ahu ma lam yaqa hajjan wa umratan faqat'uhu imtana. Ya di sini wa naflu jawiz qat'uhu ma lam yaqa hajjan wa umratan faqat'uhu imtana. Di sini kaidah as-sabi'ah wa salasun ke 37, ya annahu yajuzul insan ayyaqta'an nafal, ya ayyaqta'an nafala ba'da syuru', ya ba'da syuru'u fihi li'anna nafal, maksudnya li'anna nafala la yajibu bisyuru'i fihi. Dalil dzalik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala yawman ala ahlihi faqala hal indakum syai' faqala na'am haisun, ya qala ya ulinihi, ya ulinihi falaqada asbahat shaiman faakala, ya maka lihat di sini, ya maksudnya dari kaidah ini adalah bahwasanya ketika ibadah sunnah, ya an-nafal, maka itu boleh kita untuk memotongnya, maksudnya tidak melanjutkannya lagi, ya berbeda dengan ibadah wajib yang harus kita lanjutkan. Adapun ibadah sunnah ini boleh untuk qat'uha, boleh untuk memotongnya dan tidak melanjutkannya lagi, ya ketika dia bukan haji dan umrah. Adapun haji dan umrah maka ini tidak boleh, di ibadah, dua ibadah yang tidak boleh dipotong walaupun dia telah batal, telah rusak haji dan umrahnya, tidak boleh dipotong, tetap harus melanjutkannya, ya. Nah, ya di sini penjelasannya bahwasanya ibadah nafal maksudnya ibadah yang sunnah, ya mandub, ibadah sunnah
ibadah nafilah, maka boleh untuk memotongnya atau tidak melanjutkannya lagi, untuk membatalkannya dengan sengaja ketika kita telah melakukannya, ya. Karena pada asalnya nafal itu tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Maksudnya ibadah-ibadah sunnah itu tidak ada kewajiban untuk melakukannya, maka boleh ketika kita ingin memotongnya, boleh, walaupun kita telah memulainya, maka kita boleh untuk memotongnya, walaupun itu tidak ada hal-hal yang merusak ibadah tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya masuk rumahnya, masuk kepada keluarganya, ya, dan berkata, apakah ada makanan, ya, apakah ada sesuatu? Maka mereka menjawab, ada, ya. Maka di sini Nabi Muhammad SAW yang tadinya shaim, ya, maka beliau makan. Ya, lihat di sini, ya, kenapa Nabi Muhammad SAW membatalkan dengan sengaja puasanya? Karena puasanya adalah puasa sunnah. Jadi ini dalilnya bahwasanya ibadah-ibadah sunnah dapat dibatalkan dengan sengaja, berbeda dengan ibadah-ibadah wajib yang tidak boleh dibatalkan tanpa ada penyebabnya. Kalau ibadah sunnah boleh. Wa hadza qat'u lin nafali. Hakadha istadalla al-fuqaha bihadzal hadis wa allalu dzalik bi anna as-siyam syar'an huwa siyamul ma'rufu lita'abudillahi ta'ala bil imsaki anil muftirat min al-fajri ila al-ghurubi, ya, ma'anahu yahtamil anna qawlahu asbahat sha'iman ay mumsikan anit ta'ami wasyarabi li'anna siyama yakunu bima'na al-imsaki fil lughah, lakin radda hadha bi anna al-alfaz idza utliqat fi syar'i fa innaha tahmil ala ma'na syar'i. Ya, di sini ini menjadi dalil bahwasanya ibadah sunnah boleh dipotong, ya, tanpa ada sebab, ya, karena dia pada asalnya memang sunnah, tidak wajib, ya. Inilah yang dengan dalil inilah para ulama beristidlal dan mereka mengeluarkan ilahnya, bahwasanya ilahnya itu adalah ilah ibadah yang sunnah, ya, antara sunnah dan wajib itu ilahnya. Kalau sunnah boleh dia memotongnya, kalau wajib dia tidak boleh memotongnya, ya. Dan bahwasanya pada hakikatnya ibadah secara syar'i itu adalah, ya, ibadah yang maksudnya puasa secara syar'i adalah ibadah dalam rangka menyembah Allah dengan menahan dari hal-hal yang dapat membuat puasanya batal, ya, dimulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, maka disebutkan dalam hadis ini asbahat shaiman, ya. Nah, ai mumsikan. Maksudnya di sini mumsikan, menahan dari makan dan lapar secara lughah, akan tapi ini dibantah oleh para ulama, maksudnya bukan secara lughah, akan tetapi secara syar'i. Bahwasanya di situ Nabi Muhammad benar-benar niat puasa, akan tetapi ketika melihat ada makanan, jadi beliau membatalkan puasa sunnah beliau, ya. Bukan secara lughah, akan tapi secara syar'i. Baqina qaul bi jawazin nafli, ya, yukrah ayyaqtauha illa li gharadin sahihin misla ayyantakila min mafduli ila afdal au nahwi dzalik, wa istasna al muallifu al hajja wal umrata fa innahu la yajuzu qat'ihima walau kana naflan liqauli ta'ala
wa atimul hajja wal umrata lillah wa kana hadza qabla fardil haji. Lihat di sini ya bahwasanya ya akan tetapi di sini mualif menyebutkan bahwasanya hukum bolehnya memotong ibadah sunnah, yaitu membatalkannya dengan sengaja, yaitu adalah makruh ya. Tidak sampai derajat haram, akan tapi makruh. Kenapa? Karena nanti akan bergampang-gampangan manusia untuk membatalkannya. Maka ini adalah menjadi bentuk penyepelean terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dimakruhkan oleh para ulama ya. Ya, dan dibolehkan, tidak makruh ketika dia ada maksud yang jelas, yang sahih ya. Ketika tidak ada maksud yang sahih ya, maksudnya dia seenaknya saja, maka ini makruh ya. Contohnya ketika dia membatalkan ibadah yang mafdul, yang kurang afdol, untuk dia berpindah kepada ibadah sunnah yang lebih afdol, maka ini diperbolehkan ya. Ya, sebagaimana mu'alif juga istisna, mengecualikan dua ibadah yang tidak boleh dipotong walaupun itu sunnah ya, seperti haji dan umroh. Yang maksudnya di sini haji umroh ya. Nah, walaupun haji sekarang wajib, akan tapi umrohnya itu ya sunnah yang tidak boleh dipotong dengan sengaja. Dan ketika dia telah batal dengan ada pembatal-pembatalnya, maka itu tetap harus dilanjutkan haji dan umroh tersebut ya. Karena sesungguhnya la yajuz qat'uhuma, enggak boleh memotongnya atau membatalkannya dengan sengaja ya, membatalkan haji dan membatalkan umrah dengan sengaja ya, walaupun itu nafal, walaupun itu sunnah. Dengan dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan lengkapilah haji dan umrah untuk Allah. Jadi harus tetap dilengkapkan, walaupun dia telah batal atau telah rusak, tetap harus dilengkapkan dan tidak boleh dibatalkan dengan sengaja ya. Dan ini turunnya ayat ini ketika haji dan umrah masih sunnah. Maksudnya ketika haji ini masih sunnah ya, sebelum difardukan haji ya, sebelum diwajibkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini turun ya. Dan haji di sini masih sunnah ya. Jadi pada asalnya haji sunnah, kemudian turun ayat selanjutnya yang mana Allah mewajibkan ibadah haji tersebut. Jadi di sini ibadah sunnah ya juga tidak boleh dibatalkan, yaitu dua ibadah ini saja, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Adapun haji sekarang telah wajib, tidak boleh dibatalkan. Umrah sunnah juga tidak boleh dibatalkan ya. Pokoknya dua ibadah ini, al-hajj wal umrah, haji dan umrah ini tidak boleh dibatalkan. Walaupun dia telah batal dengan tidak sengaja ya, karena ada pembatal-pembatalnya, maka tetap harus dilanjutkan sampai selesai ya, dan dia wajib untuk mengulangnya pada kesempatan selanjutnya ya. Adapun untuk ibadah selain haji dan umrah, maka kalau dia sunnah maka boleh dibatalkan jika dia mempunyai maksud yang sahih dan yang jelas ya. Tidak boleh sesuka hati juga, maka itu makruh ya. Itu dia untuk kaidah ke sabiah wasalasun ya. Kaidah sabiah wasalasun, kaidah ke 37 ya. Adapun untuk kaidah selanjutnya, yaitu kaidah asaminah wasalasun 38, itu kita lanjutkan pada pertemuan kemudian, pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.